Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrina Amalia Rosyada, NIM 2019-53087, akan menjelaskan tentang sistem manajemen basis data pada pertemuan pertama. Materi sistem manajemen basis data itu yang pertama ada pengantar RDBMS dan konsep database atau basis data. Kemudian ada konsep data SQL yang meliputi DDL, IDML, EDML, View Definition, Authorization, Integrity, Transaction Control, kemudian ada case study RDBMS, dan yang terakhir ada application RDBMS. Beberapa software atau perangkat lunak DBMS yang sering digunakan dalam aplikasi program antara lain DB2, Microsoft SQL Server, dan seterusnya. Fakta Big Data. Skema data itu mencatat pengiriman data. Yang pertama ada YouTube, video total durasi 104.000 jam. Kemudian ada email 45 miliar, SMS 540 juta, Twitter 400 juta, kemudian Facebook, Wikipedia, dan situs baru. Fakta Big Data yang pertama di Amerika Serikat. Ada 1,2% dari total daya listrik yang dikonsumsi oleh server-server. Diperkirakan 0,5% emisi gas rumah kaca berasal dari server dan data center. Kemudian yang kedua, dari data penelusuran data center knowledge terhadap perusahaan-perusahaan yang merilis data resmi, jumlah server mereka, perusahaan prosesor Intel merupakan pengguna server terbesar. Kemudian yang ketiga, berdasarkan data perusahaan bulan Februari 2010, Intel memiliki 100.000 server. Perusahaan yang bermarkas di Santa Clara, Amerika Serikat itu memang memiliki banyak cabang dan fasilitas pabrik di berbagai negara di dunia. Perusahaan yang bermarkas di Santa Clara, Amerika Serikat ini juga merupakan produsen prosesor untuk berbagai model server. Kemudian keempat, jejaring sosial terbesar di dunia Facebook juga masuk di jajaran atas dengan lebih dari 60.000 server. Kemudian selain Intel, kebanyakan pengguna server dalam jumlah besar adalah perusahaan penyedia jasa hosting internet. Antara lain 1&1 Internet 70.000 server, OVH 65.000 server, dan Rackspace 5.667 server. Kemudian yang keenam, dengan berbagai layanan yang disediakan, Google diprediksi memiliki lebih dari 495.000 server. Bahkan ada pula yang memprediksi bahwa Google kini memiliki lebih dari 1 juta server. Berikutnya, raksasa software asal Redmond, Washington, Amerika Serikat, Microsoft disebut-sebut di posisi kedua dengan prediksi lebih dari 218.000 server. Perusahaan internet besar lain seperti Yahoo dan eBay masing-masing juga memperkirakan punya lebih dari 50.000 server. Pertumbuhan data bisa dilihat gambarnya dari tahun 1985 sampai 1990 masih menggunakan personal komputer, kemudian 1995 sampai 2000 sudah menggunakan network client atau server, dan seterusnya sampai dengan community web. Lalu manakah yang lebih cepat perkembangannya? Atau apakah komputer karena mempunyai OS dan aplikasi, atau alat komunikasi karena memiliki fungsi HP yang bisa diakses internet, atau perangkat multimedia karena ada video, cam, streaming, dan sebagainya. Teknologi database seperti SQL dan NoSQL. Kemudian produk RDBMS versus vendor. Berikut ini jenis produk, vendor, dan kapasitasnya, antara lain Oracle, vendornya Oracle, kapasitasnya 80 exabit. Kemudian ada DB2, vendornya IBM, kapasitas 4 exabit, dan seterusnya. Satuan media penyimpanan atau storage, antara lain ada giga 9 billion, kemudian tera 12 triliun, dan beta 15 quadrillion. Kemudian perkembangan DRAM atau RAM dan prosesor. Berikut grafiknya, 52% per tahun dan 42% per tahun. Kemudian konsep basis data. Basis data atau database dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip
Jika kita memiliki lemari arsip dan berwenang atau bertugas untuk mengelolanya, maka kemungkinan besar kita akan melakukan hal-hal seperti memberi sampul atau map pada kumpulan atau bundel arsip yang akan disimpan. Kemudian menentukan kelompok arsip, memberi nomor dengan pola tertentu yang nilainya unik pada setiap sampul atau map. Kemudian himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan dan yang diorganisasikan sedemikian rupa kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Kemudian kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kumpulan file, tabel, atau arsip yang saling berhubungan dan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Sistem pengarsipan. Contohnya ini ada file mahasiswa yang berhubungan dengan mata kuliah, kemudian file absen yang berhubungan dengan nilai. Contoh database universitas, tabel mahasiswa dihubungkan dengan tabel fakultas melalui kode F. Tabel mahasiswa dengan tabel nilai melalui 0BP dan tabel mata kuliah dengan tabel nilai melalui kode MK. Berikut tabelnya. Kemudian contoh database penjualan. Tabel barang dihubungkan dengan tabel pemasok melalui kode pemasok, tabel barang dengan tabel transaksi jual, kemudian kode barang, dan tabel pelanggan dengan tabel transaksi jual melalui kode pelanggan. Berikut ini tabelnya, ada tabel barang, tabel pemasok, tabel transaksi jual, dan tabel pelanggan. SQL dan NoSQL, RDBMS, dan MongoDB. Tabel berhubungan dengan collection, row dengan dokumen, kolom dengan field, relationship dengan linking, dan embedding dokumen. Sistem basis konvensional. Ini ada PDE dengan PC Start Alone yang berhubungan dengan sekretariat, rektorat, bank Bokupin, dan biro-biro. Sistem basis data online berbasis server. Ini contohnya ada Top Manager dengan mesin SIM server yang akan dihubungkan dengan back office, processing, dan front office. Kemudian sistem basis data online berbasis server. Ini ada SIM server pusat, kemudian Top Manager yang disusun dari bagian direktur, kepala departemen, kepala cabang, kepala divisi, dan kepala bagian yang akan menurunkan kepegawaian, bahan mentah, produksi, logistik, gudang, penjualan, dan koperasi. Terima kasih. Presentasi tentang sistem manajemen basis data pertemuan pertama. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.